Halo, ketemu lagi di podcast ini. Aduh, udah lama juga nggak upload, jadi ya ketemu lagi di podcast Rak Suara, di mana kita akan memasuki segmen ongkos, di mana ongkos ini hadir ketika gue lagi di kosan dan pengen cerita tapi belum ada orang yang tepat buat mendengarkan cerita. Ya gitu. Di ongkos ini gue tadinya mau tidur, tapi hari ini kayak orang-orang tuh menghilang semua gitu. Entah mengapa rasanya diri gue tuh hampa. Dan di dunia itu, di dunia itu, di dunia ini benar-benar gak ada orang gitu selain gue. Kayak semua menghilang dari sosial media. Gak ada yang bercanda ataupun hal lainnya. Jatuhnya gue merasa hampa banget. Benar-benar orang-orang di dunia bahkan ya kayak tersisa gue sendiri gitu. Makanya pas tadi mau tidur tadinya seperti biasa gue makan malam, ngerokok sambil YouTube dan langsung tidur tadinya. Cuman gue tahu pengen ngungkapin aja bahwa hari ini gue cukup hampa. Seharian di rumah, bukan di rumah sih, seharian di kosan, gak ngapa-ngapain di waktu orang-orang berlibur. Meskipun gue gak se-introvert dulu, tapi jiwa itu masih tetap dominan gitu di diri gue. Jadi gue tipe orang yang masih kuat seharian di kamar sendiri. Nah yang jadi problematik tuh ya gue orang yang seperti itu, tapi ketika sendiri kadang merasa hampa. Kemana orang-orang gitu. Bahkan di dunia maya pun kayak gue aja yang ada di dunia maya. Saking gue ngerasa hampa dan merasa gak ada orang-orang di sekeliling gue, di sekitar gue. Makanya gue harus keluarin deh di ongkos ini. Kamu pernah gak ngerasain hal seperti itu? Meskipun kamu orang yang suka menyendiri, kamu suka dengan seharian di kasur mungkin ya. Kamu tidak suka dengan keramaian, tapi ada kalanya ketika sendiri malah ngerasa hampa. Lalu kadang berpikir bahwa apa nih yang salah gitu. Padahal orang yang suka sendiri, orang yang tidak suka keramaian dan waktu menyendiri, harusnya itu ya gak apa-apa gitu. Ya udah, sendiri udah biasa, udah kenyamanan, cuman malah ada hampa gitu yang kerasa. Yang tadinya menikmati kesendirian jadi apa nih yang salah gitu. Jadi pengen banget gue obrolin aja nih di ongkos gitu. Meskipun bener-bener udah ngantuk barusan, cuman gue harus ungkapin deh. Kamu gimana? Kamu tipe orang yang gitu gak? Atau kayaknya gue bener-bener menikmati diri sendiri deh gitu. Gak pernah tuh ketika sendiri hampa ataupun sejenisnya.
mungkin karena pergeseran kepribadian gitu ya. Karena perubahan itu kita harus membutuhkan itu. Kalau menurut teman gue itu adaptasi dan perubahan itu satu hal yang bisa menjadikan lo tetap hidup. Gue sendiri bahkan baru menyadari bahwa gue pengen berubah dari yang introvert ataupun istilahnya apalah, intinya yang gue rasain suka sendiri, gak perlu basa-basi, gak suka banyak ngomong. Tapi kalau gue tetap berada di posisi seperti itu, mungkin cara bertahan hidup gue akan susah gitu. Makanya mungkin juga salah satu jalan dewasa itu ya harus seperti ini. Lo gak bisa merahasiakan apapun di sosial media misalkan. Ketika itu tetap harus dibutuhkan dan mau gak mau lo yang gak suka umbar di sosmed itu terkadang perlu gitu. Dan itu bakal merubah kepribadian diri sendiri untuk bertahan hidup. Ya gitulah. Menurut gue hampa ini salah satu fase kembali lagi ke dewasa yang gue rasain ya. Banyak hampa, banyak tanggung jawab. Apalagi road to 2025 ya. Apapun yang terjadi 2024. Tapi ini sih yang gue beda rasain dengan orang-orang. Bahwa 2024 kata orang-orang tuh gak kerasa dan udah 2025 aja. Tapi menurut gue 2024 itu fase tahun yang gue rasain lama sih. Entah ada kejadian yang bisa membuat gue merasakan hal lama gitu. Karena kita kalau menunggu pasti merasakan lama gitu. Menunggu beberapa menit pun. Dan mungkin itu juga terjadi di tahun 2024 gue. Ketika 2024 merasa lama, mungkin ada yang gue tunggu gitu. Kalian juga mungkin kalau 2024 sama seperti yang gue rasain, mungkin ada apa hal atau beberapa hal yang kalian tunggu atau harapkan yang 2024 belum terjadi. Apapun itu. Makanya yang gue rasa 2024 berjalan agak lama gitu. Entah mengapa, mungkin salah satu alasannya yaitu ada sesuatu yang gue inginkan belum tercapai, ataupun ada hal yang gue tunggu belum datang gitu. Karena yang gue dapat kalau lama ya pasti kita ada yang ditunggu gitu. Lo ngerasain gak setengah jam bermain hobi yang kalian suka dengan setengah jam menunggu itu pasti rasanya beda kan? Setengah jam bermain hobi itu gak kerasa. Tapi setengah jam menunggu apapun itu, tapi menunggu pasti rasanya lama. Nah itu yang mungkin gue rasakan sekarang bahwa 2024 tuh lama gitu, gue rasain agak lama ke 2025. Karena mungkin faktor tadi. Ya gue juga gak menampik orang-orang yang gak kerasa ya 2025 udah ngitung hari gitu. Gue ambil recording ini tanggal 29 gitu, 2 hari lagi 2025. Dan 2024 benar-benar lama gitu kalau menurut gue. Tapi gak menampik dengan orang-orang yang menyebut 2024 gak kerasa. Mungkin dia terlalu enak ataupun menikmati 2024. Entah
bukan berarti menikmati kebahagiaan aja gitu, tapi masalah apapun kalau dinikmati kan bisa gitu. Tapi itu yang mungkin menjadikan 2024 menurut mereka yang merasa cepat berlalu, dia menikmati hidupnya sih. 2024 yang merasa cepat mungkin dia sangat menikmati, tapi yang merasa lambat mungkin ada faktor beberapa yang belum selesai 2024. Nah, kalau kalau gue jadi tertawa kalau apapun gue yang obrolin dan keinget seseorang tuh kayak lucu aja, kenapa harus ada seseorang gitu di apapun obrolan gitu. Barusan gue kayak 2024 bilang ada yang belum selesai, itu langsung keinget ya seseorang yang gue berharap ada di samping gue, mau cerita dia ada, tapi ya mungkin belum waktunya atau bukan orangnya gitu. Yang meskipun harapan gue bukan waktunya aja sih, kalau orangnya gue masih tetap pengen dia, karena gak tahu hati yang bicara atau emang gue sendiri belum menemukan pengganti yang gue gak mencari lebih, tapi pengganti yang gue kembali merasa pengen bercerita lah intinya. Karena apalagi laki-laki ya, untuk bercerita ya susah, memancing buat laki-laki cerita tuh cukup susah, apalagi gue pribadi yang apa sih cerita gitu susah gitu. Meskipun gue pribadi kadang sadar banget bahwa dengan cerita setidaknya masalah yang begitu besar bisa selesai dengan kecil-kecil gitu. Dan mungkin nih di 2024 buat kalian yang belum selesai, terutama dengan masalah cintanya, semoga 2025 kalau belum waktunya menjadi waktunya, kalau bukan orangnya bisa ada orang yang menjadi pengganti, terlepas itu lebih baik ataupun sedikit ada kekurangan, ya setidaknya bisa menggantikan orang yang mungkin tidak ditakdirkan untuk kalian gitu. Jujur sih 2024 bener kalau soal cinta belum banget selesai. Kemarin gue berusaha, udah ketemu dan kita saling mengutarakan pendapat dan bagaimana kita ke depannya, meskipun gue berharap jadi hubungan lebih dari teman atau sahabat lah. Tapi gue sangat gemplong dengan orang itu. Mungkin bisa dikatakan sedikit selesai ya 2024 ini, tapi belum selesai full. Kalian gimana soal 2024 di, bukan masalah juga sih, di bagian mungkin di part hidup kalian yang namanya cinta. Semoga ya yang gue bilang tadi, kalau bukan waktunya semoga waktunya, kalau bukan orangnya semoga bisa ada penggantinya. Meskipun gak semudah mengganti bagian telapak tangan di balik gitu. Kalau soal hati ya agak susah sih, tapi apalagi bukan tapi sih, tapi bukan tapi lagi. Udah, tapi lagi. Gue nyaman dengan keadaan 2024 terakhir ini mungkin ya di bulan Desember, karena banyak sekali
mungkin menjadi sebuah batu loncatan. Semoga ya 2025 menjadi bukan lebih baik lagi tapi meningkat, dan banyak hal yang pengen gue raih semoga bisa tercapai. Kalian juga, dari segi apapun, percintaan, ekonomi, dan hal lainnya, semoga 2025 tuh waktunya kita semua bahagia ya. Bahagia sih yang paling inti, karena semewah apapun, semewah apapun, intermezzo dulu ya. Karena di kosan sekarang satu rumah dan enggak makan bersama teman tetap, makanya ada intermezzo dulu, kita ngerokok dulu. Ya, semoga yang diharapkan 2025 tuh tercapai ya. Jangan sampai resolusi 2024 menjadi resolusi baru di 2025. Bahkan resolusi 2024 juga resolusi 2023 yang gak tercapai. Semoga gak seperti itu lagi lah. Kalau ditanya harapan, pengen muluk-muluk sih. Mungkin juga yang akan dicari kebanyakan orang dewasa ya, itu bukan lagi soal ekonomi yang lebih baik. Ya, itu termasuk, cuman kayaknya kalau ekonomi membaik tapi tidak tenang tuh sedikit gak guna juga gitu. Jadi menurut gue kebanyakan orang itu mencari ketenangan sih sebenarnya. Dari percintaan, misalkan dari percintaan kita mencari sosok yang bisa mengerti, bisa itu, bisa ini, nge-treat bagaimana, tetap ujungnya tuh ya ketenangan gitu. Ketika kita dapat pasangan yang setara, itu kita pasti tenang. Ketika dapat pasangan yang mengerti, itu juga tenang. Kita akan tenang, dan ketenangan itu enak gitu kalau kita sudah hidup tenang. Apalagi kalau ekonomi ya. Kayak misalkan kita berawal dari kerja yang kita katakan gajinya kurang memenuhi lah. Terus kita pindah kerja dan gajinya sangat-sangat tinggi dari sebelumnya. Tapi ketika gaji kita tinggi, tapi pengeluaran kita juga tinggi, naik juga, gak ada ketenangan, ya kita akan merasa sama-sama aja gitu kayak sebelumnya. Sama seperti kerjaan dulu yang gajinya kecil. Makanya gue yakin bahwa banyak orang yang apapun jalannya, apapun belokannya, apapun rintangannya, ya tetap tenang sih yang harusnya didapat. Gitulah, gue cukup ngeplong sekarang, pengen ungkapin yang ada di pikiran sekarang. Terima kasih yang, semoga ada yang mendengarkan lah, biar ada diskusi juga, dan pendengar benar-benar pendengar gitu nantinya. Terima kasih.